Mari kita berdoa. Terima kasih Allah yang maha besar, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan, sehingga kami boleh ada pada hari ini, semua karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, boleh menuntun kami pada pertobatan, menjadikan kami pribadi yang lebih baik dari hari lepas hari Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan sebagian daripada firman-Mu, biarlah apa yang dia sampaikan, apa yang keluar dari mulut lidah bibirnya Tuhan, hanyalah kebenaran yang daripada-Mu saja. Kami sudah siap menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam siaran online GBT Getsemani Reni Jaya Pamulang. Doa dan harapan saya kita semua dalam keadaan yang sehat sentosa. 1 minggu sudah kita lewati dengan begitu baik, dan waktu terus bergulir, dan tanpa terasa kita sudah masuk di minggu yang pertama di bulan Mei di tahun 2020. Kita ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Untuk itu pergunakan dan maknai waktu hidup kita yang singkat ini dengan sebaik mungkin. Isi dengan hal-hal yang positif, isi dengan hal-hal yang baik, baik untuk Tuhan, baik untuk gereja, baik untuk keluarga, maupun untuk sesama dan juga diri kita sendiri. Sudah hampir 2 bulan ini kita stay at home, melakukan segala sesuatunya di dalam rumah, entah itu bekerja, belajar maupun beribadah, semua dilakukan di dalam rumah sesuai himbauan dari pemerintah untuk mengurangi kegiatan di luar rumah ataupun tidak melakukan pertemuan yang melibatkan banyak orang sebagai salah satu aksi untuk memutus rantai penyebaran virus corona itu sendiri. Tentu kondisi ini memiliki nilai plus dan minusnya tersendiri saudara-saudara. Nilai plusnya kita jadi lebih peduli kesehatan dan kebersihan diri, keluarga juga lingkungan sekitar. Kemudian kita jadi lebih memiliki banyak waktu untuk menjalin keakraban dengan anggota keluarga. Kita lebih memiliki banyak waktu untuk beribadah bersama dengan keluarga. Kemudian yang lebih menariknya lagi nih saudara-saudara, kita jadi lebih kreatif loh. Yang tadinya nggak pintar masak jadi pintar masak, yang tadinya nggak bisa menjahit jadi bisa menjahit, yang tadinya nggak bisa mangkas rambut jadi pintar mangkas rambutnya. Kemudian yang tadinya nggak mengerti apa itu internet marketing, jadi paham internet marketing untuk mengembangkan usahanya. Kemudian ada juga yang mengisi waktunya dengan menjadi seorang content creator, dengan membuat dan membagikan konten-konten positif yang menghibur buat rekan-rekannya di dunia maya. Itu tadi sebagian dari kegiatan yang dilakukan selama masa karantina. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan mewabahnya virus corona ini juga berimbas pada perekonomian bangsa kita. Perekonomian menjadi semakin sulit. Banyak perusahaan yang sudah mulai gulung tikar. Banyak juga rekan-rekan karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja. Tentu hal ini bukanlah hal yang kita inginkan bersama. Namun setiap peristiwa dalam kehidupan kita ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Kiranya melalui peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini dalam kehidupan kita, menjadikan diri kita lebih bijak dan mawas diri, juga dalam menyikapi serta mengantisipasi perjalanan kehidupan kita di kemudian hari, sehingga kita lebih bersemangat dalam berusaha, lebih berserah diri kepada Tuhan, dan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang cerah dan penuh harapan untuk setiap kita umat Tuhan yang percaya kepadanya.
Mari kita buka dan baca Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Saya akan membacakannya untuk saudara. Saudara boleh membacanya bersama-sama dengan keluarga di rumah. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudara, umat Tuhan tidak terlepas dari yang namanya tindakan mengucap syukur. Kecenderungannya adalah semakin dewasa rohaninya, semakin mengucap syukur. Firman Tuhan mengatakan mengucap syukur dalam segala hal. Jadi mengucap syukur itu bukan karena hal-hal yang besar saja yang terjadi dalam kehidupan kita, atau pada saat kita suka saja kita baru mengucap syukur. Tetapi firman Tuhan katakan mengucap syukur dalam segala hal, baik itu masa suka ataupun dalam kondisi sulit sekalipun. Walaupun memang ketika kondisi sulit kita sukar sekali untuk mengucapkan syukur, tetapi itulah yang dikehendaki Allah, itulah yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita, untuk selalu mengucap syukur atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Lalu apa sih makna sesungguhnya dari mengucap syukur itu? Mengucap syukur merupakan respon dan pengakuan umat Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tidak terlepas dari pertolongan dan campur tangan Tuhan di dalamnya. Dengar baik saudara, kalau hari ini saudara sukses dan hidup berkecukupan, ingatlah bahwa semata-mata bukan karena usahamu sendiri, bukan karena kecakapan dan kepandaian juga kepintaranmu, bukan karena kehebatanmu, bukan pula semata-mata karena kuat dan gagahmu, tetapi ada campur tangan dan pertolongan Tuhan yang melancarkan setiap usaha dan pekerjaan juga studimu, sehingga engkau beroleh sukses dan hidup berkecukupan hari ini. Kalaupun hari ini hidupmu penuh dengan pergumulan dan permasalahan kehidupan, hidupmu sukar, ingat baik bahwa Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kehidupan umat Tuhan selalu lancar-lancar saja. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kehidupan umat Tuhan selalu aman-aman saja. Tetapi Tuhan berjanji selalu menyertai dan memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan dan pergumulan kehidupan kita. Ingat baik saudara, bahwa melalui permasalahan dan pergumulan kehidupan kita, Tuhan tuh ingin menarik dan membawa kita kembali kepadanya dan berserah penuh kepadanya, menyerahkan seluruh permasalahan pergumulan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri ataupun orang lain yang terbatas kemampuannya, tetapi Tuhan menginginkan kita untuk mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Dan melalui setiap permasalahan juga pergumulan kehidupan kita, Tuhan tuh ingin mengaktifkan iman kita, sehingga melalui iman percaya kita, kita mampu menghadapi, mengatasi, dan memenangkan pergumulan serta permasalahan kehidupan kita. Ingatlah Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang besar. Bersama dengan Tuhan kita cakap melakukan banyak perkara. Bersama dengan Tuhan kita mampu menembus segala kemustahilan. Kenapa umat Tuhan perlu mengucap syukur? Kembali kepada 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi alasan pertama kenapa umat Tuhan perlu mengucap syukur, bahwa mengucap syukur merupakan kehendak Tuhan. Mengucap syukur bukan kehendak orang lain. Mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Dan ketika kita mengucap syukur, maka kita sedang melakukan kehendak Tuhan, dan itu menyukakan hatinya. Yang kedua, mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Kekayaan, jabatan, kekuatan, dan kegagahan tidak dapat memberikan kebahagiaan yang sejati.
Kalau saja uang dan popularitas menjadi jaminan kebahagiaan, maka beberapa selebritas seperti Marilyn Monroe, Robin Williams, kemudian Sully dan Kohara tidak akan depresi dan memutuskan untuk mengambil langkah bunuh diri. Kunci kebahagiaan adalah ketika kita mampu mengucap syukur. Dan ketika kita mengucap syukur, maka kita membuka diri untuk berbahagia. Alasan ketiga kenapa kita perlu mengucap syukur, karena dengan mengucap syukur kita menjadi pribadi yang lebih positif. Orang yang mengucap syukur mampu membawa dan membangun dirinya ke arah yang lebih baik. Melihat setiap peristiwa atau kejadian dalam kehidupan dengan kacamata yang positif walaupun di tengah situasi sulit sekalipun. Selalu ada hal yang patut untuk diucapkan syukur. Ketika kita masih diberikan nyawa kehidupan, ketika kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, ucapkanlah syukur atas hal itu. Ingatlah saudara bahwa kesehatan adalah modal utama untuk kita bangkit dan berusaha kembali. Ketika kita masih dikelilingi oleh keluarga dan rekan-rekan yang suportif, mengucap syukurlah akan hal itu. Ketika kita masih diberikan makanan dan minuman yang cukup, mengucap syukurlah untuk itu. Ketika kita masih diberikan pakaian yang layak, mengucap syukurlah untuk itu. Ketika kita masih ada tempat untuk bernaung dan berteduh, ucapkanlah syukur untuk hal itu. Seberat apapun masalah dan pergumulan dalam kehidupan kita, tetaplah bersyukur sebab Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kiranya melalui firman Tuhan yang telah disampaikan pada kesempatan hari ini mengingatkan kembali akan umat Tuhan untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Khususnya di tengah situasi dan kondisi sulit seperti saat ini ketika virus corona sedang mewabah dan mengakibatkan perekonomian menjadi semakin sulit, perusahaan banyak yang gulung tikar, banyak juga rekan-rekan karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Namun Allah kita, Allah yang hidup, Allah kita Allah yang besar, yang mampu melakukan banyak perkara bahkan yang mustahil sekalipun. Tetap berdoa, tetap semangat menjalani hidup, percayalah bahwa badai ini pasti berlalu dan kondisi akan berangsur-angsur pulih seperti sedia kala. Percayakan ada sepasang tangan yang kuat yang selalu menopang, menuntun dan membawa kita kepada kemenangan. Akhir kata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Besar. Terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu pada kesempatan hari ini yang mengingatkan kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal Bapa. Karena dengan kami mengucap syukur, kami sedang melakukan kehendak-Mu Bapa, dan itu menyukakan hati-Mu. Dengan kami mengucap syukur Bapa, kami membuka pintu kehidupan kami untuk berbahagia. Dengan kami mengucap syukur Bapa, kami menjadi pribadi yang lebih baik Bapa, yang mampu melihat setiap peristiwa atau kejadian dalam kehidupan kami Tuhan dari kacamata yang positif, bahwa selalu ada hal yang patut kami ucapkan syukur. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu terkhusus berdoa untuk jemaat-Mu, jemaat GBT Getsemani Reni Jaya Pamulang Bapa. Biarlah Tuhan Kau memberikan ketetapan hati sehingga pada saat Engkau datang kali yang kedua, Engkau dapati kami tetap setia dalam mengiring Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu juga berdoa untuk jemaat-Mu dan pemirsa yang mengikuti tayangan ini Tuhan. Kalau ada yang sedang dalam keadaan tidak sehat Tuhan, kiranya Tuhan Kau memberikan kesehatan Bapa, Kau mau sembuhkan dari sakit penyakitnya Bapa. Dalam keadaan lemah Tuhan, Engkau mau berikan kekuatan. Yang sedang berbeban berat Tuhan, Engkau mau berikan kelegaan Tuhan dan jalan keluar. Yang sedang bermalas-malasan Tuhan, Kau memberikan kerajinan dan ingatkan kepada setiap kami bahwa Engkaulah yang terutama, Engkaulah yang terpenting dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Kau memberikan hikmat, akal budi dan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa dan negara kami. Tak lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk situasi dan kondisi bangsa dan negara kami, juga
juga di seluruh dunia Tuhan yang sedang terjangkit virus corona ini Tuhan. Kami bersatu hati memanggil nama-Mu yang penuh kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Kau mau pulihkan keadaannya Tuhan seperti sedia kala. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan dengan ucapan syukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu, pimpinan-Mu dari awal ibadah hingga akhir ibadah ini Bapa. Dan kami memohonkan berkat yang daripada-Mu saja Bapa. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus melalui persekutuannya dengan Yesus Kristus menyertai kami mulai dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.